Mendengarnya saja berat, apalagi ini adalah istilah baru bagi masyarakat. Namun setelah melihat materi, alat peraga yang dipergunakan, hal ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tahun 2019 kemarin, kita menghadapi sebuah penyakit tak kasat mata yang begitu cepat menyebar. Rasa-rasanya penyakit itu sulit sekali untuk dihadapi untuk negara Indonesia, bahkan untuk seluruh negara di dunia. Namun tentu saja, ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Yaitu upaya gotong royong dan perlunya vaksin untuk melawan virus yang tidak terlihat. Ibaratnya seperti virus yang tidak terlihat dan bisa menyebar kemana-mana. Kampanye pre-banking yang dilakukan oleh Mavindo Jombang adalah upaya untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat agar masyarakat kebal terhadap hoax yang beredar di sekitarnya. Kegiatan yang kita lakukan di ruang terbuka dengan audien atau peserta yang cukup heterogen. Kegiatan kita mengenalkan dan mengajak masyarakat untuk mengetahui apa itu pre-banking. Dalam kegiatan kampanye pre-banking, kita melakukan banyak banget sesi. Mulai dari board game Fandom Warnas, terus kita juga ada ular tangga anti-hoax, kita juga ada panggung utama yang kita pakai untuk interaksi bersama masyarakat dengan tamu undangan juga. Kita juga ada bagi-bagi kopi gratis, ada live music bersama teman-teman SMA Negeri Ploso, terus ada juga pengenalan tentang tools-tools Mavindo mulai dari Kalimasada, Hoaxbuster Tools dan sebagainya kita kenalkan kepada masyarakat. Semuanya jadi satu tumpuk blek, kita ngomongin tentang perlawanan terhadap hoax itu seperti apa bersama masyarakat. Satu kunci dari kegiatan ini adalah kolaborasi. Kita sadar kegiatan ini berat, makanya kita berkolaborasi dengan beberapa pihak. Salah satunya Bawaslu Jombang, kemudian ada KPU Jombang, Dinas Kominfo Jombang, Suara Jombang, kemudian kita juga mengajak mahasiswa Unwaha, kemudian ada ibu-ibu muslimat, juga ada siswa SMKN 2 Jombang di jurusan Kecantikan dan Tata Busana, kemudian juga menghadirkan band dari SMA Ploso, kemudian ada partner kita di media sosial Info Seputar Jombang, kemudian ada beberapa UMKM juga dari relawan yang kita ajak untuk berkolaborasi dalam mengisi kampanye pre-banking saat ini. Dari kolaborasi ini lahirlah sebuah kegiatan yang menarik yang berada dan hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang menikmati Car Free Day, yakni kampanye pre-banking. Dalam kampanye pre-banking ini ada siswa jurusan kecantikan dari sekolah menengah kejuruan yang dengan dandanan yang luar biasa hadir untuk menarik perhatian masyarakat serta mengedukasi mereka terkait pre-banking itu seperti apa dan lain sebagainya. Ada juga band sekolah yang turut hadir pada kegiatan kampanye pre-banking yang turut membuat acara kampanye pre-banking begitu meriah. Kita kan waktu itu di PAC ada rapat biasa ya, rapat rutinan. Mari ngoten niku jenengan rawuh niku. Kula ngoten niku grup opo sih aku ngono. Mavindo dikirain kayak mafia namanya. Mavindo itu nama Bu? Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Saya taksirin jami bareng kayak gua hadiah bareng. Alhamdulillah nggih melalui napa kegiatan niku wau ten ngene PAC kita tahu bahwasanya Mavindo salah satunya adalah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berita hoax. Ya, terus agar kita paham dan mengerti. Napa Bu? Jangan mudah untuk
sarser. Sarser, tahan jarimu seperti itu biasanya. Tak dari ngeser niku dipun penggali riyen niki leres napa mboten ngoten. Nggih, kebenaran berita itu sebelum di-share diteliti dulu bener napa mboten berita niku wau. Niku Ujuk-ujuk pokoknya itu kiriman langsung pencet. Niku awal mulane perkenalan nggih. Akhirnya ketemu Mbak Andi yang cantik dan kawan-kawan itu ngoten. Nek kula terus terang niku lek dengan hal-hal yang baru, kula seneng. Aku aslinya ora pati iso bahasa Inggris yo masa-masane apa? Banking. Ya tak kira ini ku dikira nganu ya Bu ya. Apa namanya? Iku ya perbankan kan banking gitulah yang berhubungan dengan perbankan. Ternyata ini lanjutannya dari sosialisasi yang diadakan di PAC yang diadakan Mavindo, kerjasama antara PAC Muslimah dengan Mavindo. Terus bahasa itu kan ono bahasa Inggris yang ngono maksudnya ya piye no. Akhirnya buka Mbak Google ya teko ya. Kampanye pre-banking. Jadi situ kita mengkampanyekan bahwasanya dalam menghadapi berita hoax kita jangan mudah-mudah berhati-hati. Terus menelusuri kebenarannya. Atau ditelepon pakai video call ngomongnya oleh hadiah tapi ngomong orang masih majai iya. Ternyata nama Bu? Ternyata anak saya itu bohong Bu, masa ngomong orang masih majai Ibu belas. Saya juga pernah pada saat itu kan enten saudara yang di Kalimantan. Nah, namanya juga Sul, namanya Sul. Langsung tak tebak. Oh iya Cak Sul, ternyata berlanjut. Oh, ternyata minta pulsa dan lain-lain. Ini bener Cak Sul saudara saya atau Cak Sul yang lain ternyata. Sanes seperti itulah. Dalam mencermati seperti itu, maka kita butuh yang namanya Mavindo ini tadi salah satunya yang kita diberi pencerahan bagaimana mengatasi berita-berita seperti itu. Jangan mudah untuk percaya. Oke, ngeten, menurut saya pribadi kesannya ini ku seneng bahwa muslimat itu tambah ilmunya ya. Tambah ilmunya bisa kolaborasi dengan Mavindo yang mana manfaatnya sangat besar sekali tadi. Itu yang kedua, kesan saya kita itu jadi matching juga ya. Oleh hadiah juga ya. Oleh hadiah. Apa namanya? Kadang mak gini kalau nggak ada gunanya musungan loh matching ya. Iya. Hari Minggu itu nggak panggung kayak arek enom ya. Jadi malah juga mudah kembali kita ya. Kalau kinten niku acara nopo, tibake acarane iku apa awak dhewe kon nggak panggung barang. Jadi macak sing ayu. Lah ngene iki lho lipstick yo entek ngombe teh mangun. Tibake ada yang mengalami itu lho, Bu Guru kok naik panggung itu waktu Car Free Day. Kalau menurut saya alhamdulillah saya sangat senang sekali bekerja sama dengan Mavindo dan memang itu adalah modal bagi kami ya untuk bisa mensosialisasikan program-program Mavindo kepada masyarakat. Itu langsung tak sampaikan khususnya juga ya. Di ibu-ibu pengajian. Kalau tak kandhani nggon kumpul sampean gak ya? Iya sih Bu, ya mesti ta lah rutinan are. Terus aku ya ya maca Mavindo sing iso tak kei hadiah padha. Karena iso jawab kan paling hadiah. Aku ini hadiah duit 20, kadang duit 10. Saya seneng ya tuku uyah. Itu uyah. Nggih. Masa saya jawab Mavindo apa artinya? Terus meneng. Terus tiang-tiang itu lebih ada manfaatnya, mesti ada manfaatnya dan itu salah satunya adalah agar kita tidak mudah. Jelas tambah seduluran. Tidak mudah menerima sesuatu dari HP, sesuatu berita yang baru. Ya. Tuh, pernah tetangga saya itu anaknya itu kuliah di Surabaya Uinsa, terus ditelepon katanya anaknya itu kecelakaan. Sudah berangkat sampai di Mojokerto. Mojokerto itu perbatasan antara Mojokerto napa kecamatan sing perbatasan sama Mojokerto, Jombang Mojokerto niku. Paling situ terus ditelepon saudaranya. Bali, oh sudah membawa uang itu Bu. Bali, oh kok niku itu penipuan. Ternyata betul. Setelah itu anaknya itu pulang. Lah pada saat itu anaknya dihubungi juga nggak bisa lah. Iku cerita sampean. Aku udah langsung naik nyata. Lek pengen oleh hadiah 30 juta, kirim 150. Berarti aku dino Jumat ya. Tak anggap aja sodako. Jumat berkah ya. Mari ngono kuwi ne, 150 dikirim. Ngene baleni meneh. Ibu kirim lagi 300 karena ini pajaknya ora tak kirim PND ku.
kegiatan waktu itu saya berangkat pagi-pagi banget, bener-bener pagi sekitar jam 5 gitu. Udah make up dari rumah, make up sendiri karena emang dasarnya tata kecantikan gitu ya. Jadi udah biasa lah make up sendiri gitu. Terus datang ke sana, langsung ganti baju, kita briefing, sempat sarapan juga, kita briefing jam 6 pagi apa yang harus saya lakukan. Jadi saya dapat tugas untuk menarik perhatian orang-orang dengan cara apapun lah pokoknya. Kita entah menjelaskan, tiba-tiba menjelaskan nggak ini kegiatannya gini, atau kita kasih entah itu kopi, kita ada kopi gratis loh, mau nggak ikut bareng sama kita sebentar. Terus kalau anak-anak lewat gitu kita bilang kok kita ada bermain bersama bareng loh, kalau nanti kalau kamu menang bisa dapat kaos, dan banyak hal yang kita lakukan untuk menarik perhatian mereka dengan baju yang super wah gitu ya, dengan dandanan juga yang super wah. Ada yang ngajak-ngajak foto juga, tapi dikasih syarat kalau mau foto harus ikut acara dulu ya, harus ikut kegiatan kita dulu, nanti kamu tak kasih entah itu gelas, aku kasih kaos dan sebagainya gitu. Intinya kegiatan kami waktu itu menjelaskan apa sih cara kita untuk membedakan hoax dan juga fakta, apalagi menjelang pemilu gitu ya. Kita beri mereka edukasi bahwa kita tuh harus mencegah hoax, kita harus melindungi diri kita, memvaksin kita agar hoax itu nggak mempengaruhi kita gitu. Kegiatannya dari sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, kita ada kegiatan bernyanyi bersama, bagi-bagi makanan, bagi-bagi hadiah, main bareng juga, foto-foto, dan masih banyak lagi. Terus kita bertemu dengan masyarakat dari semua kalangan, orang tua ada, remaja ada, anak-anak juga ada, banyak juga yang tertarik. Mungkin mereka pertama tertarik dengan hadiah kali ya, hadiah dan makanan gitu. Tapi setelah kita lihat-lihat, kita edukasi mereka, kita juga ajak main mereka bersama, mereka jadi paham lah tentang edukasi yang mereka dapatkan tentang hoax dan sebagainya melalui game-game yang sederhana gitu ya. Jadi sebagai masyarakat umum pasti mereka mendapat edukasi baru dan juga dengan cara yang lebih menyenangkan gitu. Kalau kita bicara dengan acara keseruan, terus apa yang dilakukan tuh pastinya udah jadi satu kan Mbak ya. Seru banget juga, dapat semuanya. Dapat semuanya gitu Mbak ya. Tentang masyarakat gitu kan. Kemarin kita juga main ada 2 game ya. Iya. Game yang pertama itu game apa namanya? Fandom Awareness. Fandom Awareness itu kemarin saut-sautan ya para pesertanya, masyarakat di sini tuh ada yang rebutan untuk mengungkapkan pendapat ya. Tapi masih ya. Tapi waktu pas fakta itu pada melempem, masih melempem semua kayak kerupuk. Kayak kerupuk. Iya, dan gini Mbak ya, kalau waktu game Fandom Awareness kan sistemnya gini kan, ada yang sistemnya ada kayak 2 warung gitu kan. Dan masing-masing warung ini itu mempunyai pengikut. Nah, sepengikut ini tuh mencari apa namanya hoaxnya. Tapi kenceng banget kalau disuruh mencari hoax ya, memang kan. Tapi giliran mencari faktanya gimana? Itu udah, masih melempem mereka. Ya, kayak kerupuk isi angin kan Mbak ya. Dan juga kita mempunyai game ular tangga kemarin. Agak kalah seru itu juga. Antusiasnya mungkin dari anak-anak, terus kemudian ibu-ibu sampai satu keluarga itu berhenti loh. Semuanya Mbak. Iya, terus kemudian segerombol anak-anak itu, Pak ini permainan apa? Gitu kan. Terus mereka berhenti nyempatin main, dan mereka antusias untuk menjawab dari setiap pertanyaan yang ada di luar tangga tadi. Dan juga kita menyediakan door prize yang sangat banyak. Door prize-nya banyak dan sangat menarik ya. Sehingga bisa menarik para audiens untuk ikut juga. Iya, itu. Seperti pengalaman kemarin ada ibu-ibu kemarin gimana? Ibu-ibu kemarin sempat rebutan di luar tangganya, main ininya gadunya ya. Padahal belum gilirannya. Gini, Mas, bikin saya dulu. Mas. Bentar Bu, bentar. Ini sesinya belum selesai. Nunggu selesai ya. Nggak bisa Mas, saya ingin door prize itu Mas. Yang besar itu Mas. Sampai milih sendiri ibunya. Ya bentar nanti sesinya. Kalau udah selesai, monggo Bu silahkan. Kita mau pergi silahkan. Sama anak saya Mas ya. Iya, semua aja boleh. Sama kakak dengan juga boleh. Sama anaknya juga diajak. Iya. Terus ada segerombolan teman kita mau Iya, dari Nuha juga kan. Tahu kita kan pakai jas ini kan. Iya, Nuha juga. Iya, Nuha ya gitu. Mau main gitu kan. Enggak Mas, saya hanya mau door prize saja. Oh nggak bisa, harus main juga gitu kan. Akhirnya mereka segerombol semua itu antusias. Sekitar 7 anak ya Mbak ya? Iya,
main untuk ular tangga itu sampai selesai ya. Mereka dapat apa kemarin ya? Banyak ya. 2 kali kayak mereka. Oh iya 2 kali. Karena kita bagi 7 orang kita bagi jadi 2. Kayaknya dapat semua mereka ya? Iya dapat semua. Dari berbagai jenis surprise yang kita sediakan ya, mereka dapat semua. Dan juga kita nggak hanya sekedar game saja Mbak ya. Nggak hanya, jadi kita ilmu. Kita juga edukasi juga dapat ilmu tentang pre-banking, di mana itu tuh pre-banking atau pencegahan atau suntik vaksin hoax seperti itu ya Mbak ya. Iya, dengan cara yang fun, dengan cara yang interaktif pada masyarakat. Jadi mereka nggak hanya dapat ilmunya, tapi dapat senangnya, dapat doorpress-nya juga yang nggak kalah penting. Dan tentunya suntik vaksin ini sangat perlu kan Mbak ya. Perlu banget agar kita terhindar dari hoax tadi. Ya, seperti itu sih keseruan dari pre-banking CFD Jombang kemarin Mbak ya, yang diadakan Mavindo Jombang kemarin. Kalau saya memang tertarik dengan acara-acara Mavindo karena memang dampaknya sangat besar sekali, apalagi buat masyarakat ya, apalagi sekarang media sosial itu sangat rawan sekali akan hoax ya. Jadi saya perlu berpartisipasi melalui Mavindo ini sebagai wadah untuk memerangi hoax melalui cara-cara yang sudah ada di Mavindo kayak gitu. Apalagi caranya have fun, kalau have fun dan banyak keseruannya kayak gitu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya 11-12 sama Mbak Mila ya kan. Saya melihatnya tuh organisasi yang positif di mana memerangi hoax yang terjadi di Indonesia ini. Di samping itu juga ada keseruan-keseruan dengan seperti acara-acara Mavindo, dan juga orang-orangnya itu sangat kompak-kompak sekali sih, sehingga saya tuh kayak ini organisasi positif yang bisa saya temukan jadi wadah sebagai mahasiswa untuk memerangi hoax tadi. Dan juga di samping itu juga saya melihatnya ini tuh sebuah sebuah peluang untuk mahasiswa seperti saya agar lebih bisa mendapatkan ilmu yang dikasih oleh Mavindo tadi ya, tentang memerangi hoax tadi. Seperti itu sih. Kami mewakili Bawaslu Kabupaten Jombang merasa mengapresiasi ya tentunya dengan teman-teman Mavindo. Jadi pertama kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan Mavindo itu di kisaran tahun 2021 pasca pelaksanaan pemilu 2019. Kami mendapatkan petunjuk dari Bawaslu RI untuk melakukan kerjasama dengan Mavindo daerah kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Jombang. Kita melaksanakan namanya MOU kerjasama, baik dari sisi penguatan kapasitas SDM yang ada di teman-teman Bawaslu maupun juga berkolaborasi dengan Mavindo yang pada intinya adalah bagaimana kita melakukan kerja-kerja bersama tentang pengawasan partisipatif, khususnya bagaimana menangkal tentang isu hoax. Nah, di tahapan pemilu tahun 2024 kami juga bekerja sama dengan Mavindo Kabupaten Jombang, terutama di peningkatan kapasitas SDM kami di Bawaslu. Jadi teman-teman Mavindo memberikan pendidikan dan latihan terutama pada cek fakta. Nah, kemudian kami juga diundang oleh Mavindo Kabupaten Jombang tentang adanya kelas peningkatan kapasitas, terutama terkait bagaimana mendeteksi atas informasi-informasi yang itu kebenaran faktanya harus dibuktikan secara ilmiah juga. Nah, di tahapan pemilu tahun 2024 ini, khususnya di masa kampanye, kami Bawaslu Kabupaten Jombang membentuk namanya kelompok kerja di pengawasan kampanye, khususnya di pengawasan isu-isu negatif. Nah, salah satu lembaga yang kami anggap representatif dan bisa diajak berkolaborasi adalah Mavindo di Kabupaten Jombang. Makanya kita ajak untuk menjadi kelompok kerja untuk pengawasan di isu-isu negatif, karena kami mengevaluasi pada waktu
kampanye pemilu 2019 itu banyak sekali kita jumpai isu-isu yang atau berita-berita di media itu yang keberadaan faktanya masih diragukan. Nah, di pemilu 2024 ini alhamdulillah beberapa kali kami memitigasi bersama bahwa jangan sampai kemudian kegiatan tahapan kampanye pemilu tahun 2024 khususnya di Kabupaten Jombang ini dicederai atau diprovokasi oleh isu-isu yang keberadaan faktanya masih diragukan. Makanya kami gandeng Mafindo dan alhamdulillah sampai hari ini kita berkoordinasi dan melakukan edukasi. Salah satunya kita pernah juga membuat semacam talk show di Suara Jombang itu dengan teman-teman Mafindo Kabupaten Jombang. Nah, ini semata-mata untuk peningkatan demokrasi khususnya di Kabupaten Jombang. Karena Bawaslu Kabupaten Jombang tidak mungkin akan mampu mengawal tahapan kampanye ini kalau tidak menggandeng lembaga-lembaga strategis, terutama yang memang itu berkaitan erat dengan isu-isu publik. Nah, makanya kami berkolaborasi dengan teman-teman Mafindo Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan ke depannya pasca pemilu ini berakhir akan dilanjutkan dengan kerja bareng bagaimana mengawal proses pilkada karena ini beririsan. Pasca pemilu pelaksanaan pilkada akan dimulai. Tentu bahwa kita tidak ingin ada efek yang timbul karena pemilu, terutama terkait isu-isu yang provokatif ya tentunya. Nah, kita memitigasi itu. Radio Suara Jombang FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, Dinas Kominfo, itu sudah mulai bekerja sama dengan Mafindo sejak lama sekali. Kalau tidak salah sejak tahun 2018, waktu itu pertama kali Mafindo hadir di Kabupaten Jombang. Dan boleh saya katakan saat itu Mafindo masih mencoba untuk membuat link-link, membuat kolaborasi dengan banyak pihak pertama kali. Dan alhamdulillah yang pertama kali dituju waktu itu adalah kami Radio Suara Jombang FM, karena salah satu hal yang mendasari kawan-kawan Mafindo waktu itu adalah kami Radio Suara Jombang FM adalah salah satu media yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jombang sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Dan kebetulan kami itu mempunyai salah satu program yang sudah rutin kami lakukan setiap minggu, sehingga kemudian kita berkolaborasi di program talk show interaktif. Jadilah sejak tahun 2018 kami itu bersama dengan kawan-kawan Mafindo selalu melakukan kegiatan itu, talk show interaktif yang isinya adalah mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan literasi digital. Termasuk juga di setiap talk show kami selalu meminta kawan-kawan Mafindo untuk menyampaikan hoax-hoax yang sedang beredar dan sekaligus juga klarifikasinya seperti apa. Dan alhamdulillah sejak kami berkolaborasi dengan Mafindo, kami pun juga berkomitmen untuk bersama-sama menekan persebaran hoax di masyarakat dengan melakukan program yang lain. Selain talk show interaktif, kami juga punya program berbentuk spot yang kita putar di menit yang 00. Menit 00 itu isinya adalah info hoax. Jadi info hoax ini adalah sebenarnya bukan pre-banking ya, tapi lebih pada debunking kalau nggak salah kalau istilahnya kawan-kawan Mafindo itu. Jadi kami ambil dari turnbackhoax.id dari Kominfo, situsnya Kominfo itu, kemudian kita bikin sebuah spot begitu selama kurang lebih 60 detik, dan di setiap hari itu pasti akan kami update untuk informasi-informasi hoaxnya. Jadi ini adalah salah satu bagian dari upaya kami untuk bersama-sama dengan Mafindo menekan persebaran hoax terutama yang ada di Kabupaten Jombang. Dan alhamdulillah karena kami sudah bestian dengan Mafindo itu sudah sejak lama, sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan apapun baik itu yang dilakukan oleh Mafindo maupun juga yang dilakukan oleh
Dinas Kominfo Kabupaten Jombang kita selalu berkolaborasi, apapun itu kegiatannya. Kalau kawan-kawan Mafindo membutuhkan media untuk kolaborasi dengan kami, kita siap. Kalau Dinas Kominfo membutuhkan hal-hal yang bersifat dengan materi terkait dengan pre-banking, debanking atau literasi digital terutama, kita juga tidak segan-segan untuk selalu geret dan gandeng Mafindo untuk menjadi narasumber. Untuk kesannya sendiri, karena ini kegiatan seru banget ya, seru banget, hadiahnya juga banyak gitu. Sering-seringlah ada kegiatan seperti ini, pasti menyenangkan banget untuk teman-teman dan masyarakat Jombang juga, apalagi kalau kegiatannya waktu CFD gitu ya. Kita anak-anak muda pasti sukalah ikut kegiatan yang banyak hadiahnya, tapi juga ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan juga untuk pesannya terhadap teman-teman yang seumuran mungkin dengan aku ya, Gen Z yang sebentar lagi juga bisa ikut pemilu gitu kan. Kita harus bisa lebih aware lagi, kita harus bisa membedakan ya hoax dan juga fakta. Karena mungkin dalam keluarga pasti anak-anak yang seumuran aku, anak-anak yang muda pasti adalah orang-orang yang paling sensitif lah mengenai hoax. Kalau orang tua kan gampang ya kena hoax, tapi kalau kita jangan sampailah termakan hoax dengan mudah gitu. Kesannya Heaven, seru dan menarik lah. Kalau pesannya terutama untuk Gen Z ya, apalagi media sosial saat ini sudah sangat canggih, diperlukan adanya literasi digital yang kuat, dan jangan lupa disaring dulu sebelum menyebarkan informasi ke yang lain, karena kalau sudah menyebar itu dampaknya sudah sangat luar biasa terhadap fakta yang sebenarnya, sangat merusak pola pikir masyarakat. Kalau dari saya sih kesannya tuh sangat mengedukasi dan juga banyak ilmu yang didapat oleh para pengikut-pengikut yang mengikuti acara-acara Mafindo seperti ini. Untuk pesan untuk Gen Z ini sebenarnya Mafindo ini kan organisasi kan sangat kuat ya, apalagi dengan kolaborasi dengan yang lainnya yang tentunya besar. Hal ini tentunya dibutuhkan untuk di negara seperti ini, Indonesia ini, karena di samping itu kan hoax kan sangat berbahaya, bisa memecah belah juga. Alhasil berdirinya Mafindo ini sangat benar-benar membantu untuk kita, sangat dibutuhkan karena bisa memperangi ataupun suntik vaksin hoax tadi seperti itu. Oke, untuk ibu-ibu semuanya, ibu-ibu pengajian dan ibu-ibu muslimat dan masyarakat umum khususnya, lebih umum lagi adalah masyarakat, bahwasanya kita harus berhati-hati dalam menerima berita yang disebarluaskan melalui media sosial, khususnya HP. Jangan mudah berita itu langsung di-share, diteruskan kan ngoten, diteruskan, tapi baca dulu berita itu benar apa enggak. Awasi jarimu, artinya bahwa jangan sampai jari kita ketika menggunakan teknologi ini malah menjadi bumerang bagi kita, malah merugikan diri kita ketika kita tidak bisa memastikan, meng-cross-check lagi atas informasi-informasi yang berkembang di masyarakat. Pesan buat Mafindo Jombang, saya melihat bahwa Mafindo ini adalah organisasi yang sangat luar biasa dalam hal memberikan edukasi literasi digital terhadap masyarakat. Karena saat sekarang ini kita tahu, meskipun masyarakat itu hampir semuanya sudah menjadi pengguna gadget, sudah menjadi pengguna smartphone dengan segala kemudahannya, tapi tidak semuanya mempunyai literasi digital yang bagus. Sehingga keberadaan Mafindo ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bersama-sama memberikan literasi digital yang baik kepada masyarakat. Kerjasama dengan Kominfo akan sangat dibutuhkan dengan Radio Suara Jombang FM, dengan semua pihak, terutama lintas sektor di sini. Dan kami berharap Mafindo tetap semangat, harus tetap semangat untuk menyuarakan dan juga memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Saya mengajak masyarakat semua, instansi dan juga lembaga untuk berkolaborasi bersama dalam melawan hoax. Kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa kolaborasi dari seluruh teman-teman mitra dari Mafindo Jombang. Kami berharap kolaborasi ini tidak akan berhenti sampai di sini. Mari kita terus berkolaborasi, menciptakan ruang-ruang kebaikan untuk masyarakat selanjutnya.
kita tidak bisa sendirian melawan hoax. Oleh karenanya, kita perlu upaya berkolaborasi dengan semua pihak untuk melawan hoax dan untuk membentengi generasi muda kita dari persebaran hoax yang bisa merusak negara dan bangsa. Cek fakta dulu, baru bicara. 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 Dadah.